Oke, selamat malam Nando. Malam ini kita lanjutkan untuk pembelajaran yang kemarin, tapi sebelumnya kita review dulu yang pertemuan sebelumnya ya. Pertemuan sebelumnya masih ingat kita belajar apa aja? Belajar pakai servo, tapi 5 untuk mengukur ketinggian air. Sama LCD. Oke, berarti yang baru itu LCD ya. Ya, layar LCD. Oke, eh, nah sekarang saya kasih challenge Nando. Jadi silakan siapkan dulu bukunya ya, dibuka lembar kerja baru, lalu share screen. SP32. Kalau nggak salah kemarin juga sempat push button ya, Iya, push button juga. button ya. Ya, nanti kita lanjut yang push button ya. Silakan di share screen ya. Sekarang pertama, silakan Anda bikin rangkaian SP32 plus LCD I2C. Masih ingat kemarin rangkaiannya bagaimana? Rangkaian SP, LCD. ya, SP32 sama LCD I2C. LCD I2C. Ini SDA nyambung ke 21. Terus satunya lagi nyambung ke 22. Ya, terus GND, ya, GND ke GND, VCC ke 5 volt. 5. Oke. oke. Eh, Dari jadi apa sebenarnya? apa namanya ya? Liquid, Oh ya, liquid. Eh, Kristal. kristal di bawah, tinggal itu di bawah. Oh, ini dia. Ya, yang ada itu nya ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana untuk menginclude library-nya, cara penulisannya? Hashtag include. Include, oke. Ya, Ini itu. Dot, dot h. oke. Lalu, Oh iya, sama setup-annya boleh di copy dari proyek sebelumnya apa enggak? iya, ya, boleh, boleh. Hmm. Oh, ketinggian ya sih. Nih, Boleh take koma, hmm? koma. Oh iya, Tikuma. LCD dot print. Oh iya, anu dulu. LCD dot set kursor. 0,0 tes. Oke, kayaknya ya, ada ketinggalan kayaknya, supaya nanti nyala layarnya. Jadi, supaya nanti nyala backlight-nya.
ini LCD Oh dot ya, backlight ya. ya jadi LCD dot backlight ya. Oke, oke. Apa itu? Set kursor itu tipe. Ada yang huruf kapital. C-nya yang kapital itu. Ya, Oke. Kok, kok lama sekali ambil berarti. sebenarnya tergantung sektor Oh ya. iya, tes. Oke. Balance-nya adalah ya, perhatikan baik-baik instruksinya. Nando silakan bikin sebuah function ya, function yang mana function itu tugasnya adalah mengecek bilangan apakah bilangan itu termasuk bukan atau bukan. Termasuk Ya, apa? jadi jadi function tugas mengecek apakah bilangannya ganjil atau genap. Jadi nanti di function itu parameternya adalah angka. Jadi diinputkan angka, terus angka itu nanti diproses untuk mengecek bahwa angka ini ganjil atau genap. Hasilnya nanti ditambah akan bikin set genap. Ya. Clue-nya adalah di dalam function itu nanti ada if else tentunya, sama nanti pakai sebuah operator aritmatika. Oke. Lalu parameternya di set tipe data juga ya. INT. Oke. Sekarang mau dulu pakai mau dulu. If Untuk koma, oh iya titik koma. Mau di print di LCD atau enggak? ya. Nah itu function yang Anda buat itu dia termasuk apa tuh? Yang ada return atau nggak ada return? Oh iya, Jangan lupa ya. ingat taruh return di akhir. Perhatikan penempatan return. Perhatikan kurung awalnya. Jadi if else-nya itu coba agak dibuat menjorok ke dalam kalau di function itu. Kalau di Python kan itu namanya indentansi ya. Nah,
Nah, Itu return. apa di return. Nah, kalau Berarti, yang di return itu ganjil genap sebenarnya. hmm? Yang di return kan sebenarnya ganjil genap kan. Iya. Nah, terus gimana Ini tuh? harus pakai string. Nah, Lalu ganjil. Nah, di sini ganjil genap. Genap. beda. Untuk ganjil Hmm? genap kan itu nama function. Sekarang bikin lagi variabel lain gitu untuk menyimpan nilai ganjil genap gitu biar nggak anu. Jadi harus ada variabel lain. Apa ya nama variabelnya jangan bikin variabel yang sama dengan nama function. Jadi Oh, bikin variabelnya bisa di eh, functionnya. Jadi misalnya string nama variabelnya apa. Nah gitu. hmm. Ayo bebas sih namanya. Atau function itu bisa diganti. Jadi functionnya apa gitu. Cek bilangan atau apa. Kayak gini bisa. Bisa juga. Ya, jadi nanti yang di return itu adalah ya Ah, ah, oke, semuanya jangan lupa di return di sini. ya. Oke. Nah, sekarang returnnya itu ya itu nanti yang ditampilkan di LCD. Jadi nanti di LCD itu yang tampil ganjil genap gitu ya. Oke, sini taruh. Hmm, bisa nggak ya? Coba deh. Hmm. Hmm. A was not declared in this scope. Mana itu? A was not declared in this scope. Ini apa namanya? Ini variable scope. A-nya itu di declare di dalam if dan else ya. Sedangkan dipanggilnya itu di luar if dan else. Berarti harusnya Harus. declare-nya atau mendefine variabelnya itu di luar if else. Nah, seperti itu. String A titik A, 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 berarti ya itu benar. Nah, kayak gitu ya. Genap. Apa itu genap ini genap ini? Oh, di Oh, ya. Taruh di void loop berarti harusnya di sini A, ya. A aja. Ganjil. Di sini bisa taruh input nggak ya? input apa tuh? Input biar bisa ngubah mau input angka berapa. Dia bisa ubah-ubah. Oh, Ganjil oh, atau genap.
Sebenarnya bisa sih, tapi itu nanti lah. Jadi kita bisa di serial monitornya gitu. Mhm. Jadi nanti dia nggak perlu apa sih namanya? Nggak perlu diubah dikit. Ini angka genap. Pas. Ada satu. Oke, udah Coba kalau berapa ya? angkanya 5. Ganjil. Oke, sekarang cek lagi di LCD-nya. Baris pertama eh, inflasi adalah, Mohon maaf, mic-nya tadi kurang jelas kedengaran. halo, halo, cek cek gimana gimana? Udah aman? Iya, sekarang udah jelas. Tadi tadi kayak kurang jelas. Oke, sekarang bikin kayak gini di LCD-nya. Baris pertama menampilkan input spasi adalah, baris Oh, kedua input. angka spasi output. Paham nggak maksudnya? Oke, berarti ini Nah, berarti terus nanti tuh ganjil inputnya itu dibikinkan variabel tersendiri gitu. oh buat input ya. Ya, Sini. jadi di paling atas bikin integer spasi input input titik koma gitu. Di Integer input sama dengan apa gitu. sini Di ya. enggak di paling atas gitu, di atasnya void, Sini. ya bisa juga di situ. Jadi Serial dot in dari enggak pakai serial. Jadi kan begini, kan cara manggil fungsinya kan nama function terus dimasukkan parameternya kan. Itu tadi Mhm. kayak gini, ganjil or genap yang di baris 31 loh. Ganjil or genap terus dalam kurung inputnya 5 ya. Nah, nanti di situ kita nggak isi angka tapi variabel. Jadi angka 5-nya itu coba ganti dengan variabel, lalu nanti Hmm. di atas void setup bikin deklarasi variabelnya. Misalnya nama variabelnya input. Jadi nanti di situ bikin integer input sama dengan, nah di situ yang diubah-ubah angkanya. Nah gitu. Bebas nama variabelnya apa. Oke, komen Apa ya? Input dah. sama dengan. Nah di situ nanti dimasukkan angka yang mau dicek di fungsinya. Nah coba misalnya diisi apa gitu, angka yang mau dicek. 8. Ya, berarti nanti di situ Isinya input. enggak Ini nih, ya, ininya betul, input. input. Oke. Ini ya, Oh ini bukan, ya untuk input. yang Iya. lain. Itu untuk input pull up. Ya betul. Oh iya, baru ingat. L LC dot set cursor 0,0 LCD dot print input Nah, angka. ya, ya ini input angka, ya betul. String Input. apa? Input dalam kurung. Ya. Stringnya kurung. Oh iya, Ya, oke.
itu string sama tanda kurungnya itu nyatu ya. Maksudnya nggak di spasi. Nah, itu input angkanya dikasih spasi yang sebelum tanda petik. Nah, gitu. Cukup nggak ya? Cukup. Apa tuh? Oh iya, set Expected. kursornya lagi. C-nya. Oh ya. Itu juga di baris 29 nggak ada titik koma. Baris ke... 29. Yang itu nggak ada titik koma ya itu. Hmm. Ketimpa dia. Lihat Oh iya, ini baris bukan. 30 yang keliru. Harusnya 0,1. Betul. Satu. Ini X, ini Y. Ya, betul. Hmm. Input angka 8, ini angka A dan A. Oke, betul ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya Ya. untuk LCD. Silakan bisa di-share. Hmm. Ya. Ya. Ya, sudah ya. Oke ya, mudah-mudahan bisa paham ya untuk LCD. Oke. Nah sekarang, oke terima kasih. Bisa di stop share nanti kita gantian ya. Oke. Sekarang Siap. saya mau lanjut untuk apa ya? Kemarin itu push button ya. Bentar, oke, Nando itu kan nanti alatnya sudah sementara dikirim ya, kit robotnya. Tapi itu nanti Nando akan rakit sendiri untuk sasis atau kerangka robotnya ya. Nanti saya kirimkan eh, video tutorial perakitannya itu, nah, itu nanti diikuti. Tapi di dalam biasa di dalam anunya, di dalam kitnya itu biasanya ada sih kertasnya itu, kertas untuk panduannya. Nanti dicek aja. Tapi nanti saya kirimkan juga untuk video perakitan. Sama sama nanti eh, itu ada bagian kabel di robotnya yang perlu disolder ya. Terus Nanti order. Nando bisa coba disolder sendiri ya, Nando ya. Oke. Ya. Oke, bentar. Saya share dulu. Oke, saya terlihat ya. Oke, Ya. nah Bisa sekarang terlihat. untuk push button itu sebenarnya ada dua mode ya. Ada dua mode yaitu pull up dan pull down ya. Pull up dan pull down itu eh, jadi kalau pull up itu adalah kondisi eh, ketika tombolnya tidak ditekan, dia itu akan bernilai satu ya. Dia akan bernilai satu. Kalau ditekan dia akan bernilai nol ya, seperti itu. Atau kalau tidak ditekan dia berlogika high ya. Kalau ditekan dia berlogika low. Kalau pull down itu kebalikannya seperti itu ya. Nah, jadi dia punya sebuah rangkaian ya, punya sebuah rangkaian. Jadi ini tombolnya ya, tombolnya. Terus ini adalah titik 5 volt dari ESP32 ya. Jadi di ESP32 itu ada pin 5 volt ya. Artinya pin yang mengeluarkan tegangan 5 volt.
Kemudian di titik yang ujung ini, nah kalau ada simbol seperti ini adalah pin ground ya, GND ya. Jadi ada 5 volt, ada ground. Kemudian titik yang ini adalah pin yang ada di SP32 ya. Nah, pin inputnya seperti itu. Nah, jadi nanti ketika tombolnya ditekan atau tidak itu nanti akan masuk tegangan di input pin di sini. Nah, inilah nanti yang akan dibaca oleh ESP32. Jadi input pin ini yang di SP32 ya, yang ada nomor-nomor pinnya. Nah, itu yang dimaksud input pin. Seperti itu ya. Jadi input pin inilah nanti yang akan dibaca tegangannya. Membaca tegangan. Jadi eh, yang masuk di pin sini, pin input ini itu adalah digital ya. Jadi 0101 ya. Jadi nanti ini dibacanya pakai fungsi yang namanya digital read ya. Jadi digital read, kemudian parameternya adalah pin yang mau dibaca ya. Pin yang mau dibaca nilai digitalnya seperti itu ya. Nah, kalau pull up kondisinya adalah ketika tombolnya tidak ditekan ya. Lihat ini kalau dia tidak tombolnya tidak ditekan maka titik yang ini ya sama titik yang ini itu dia akan tidak terhubung kan. Nah, jadi kalau dia tidak ditekan titik yang ini dan titik yang ini tidak akan terhubung. Sehingga nanti di sini akan bertegangan bernilai satu ya. Bernilai satu. Bernilai satu artinya kalau dia diukur pakai multi avometer, pin input ini akan bernilai 5 volt ya. Karena dia kan di sini terhubung ke 5 volt ya. Jadi dia akan bernilai 5 volt. Artinya kalau dia logika satu, maka di sini akan bernilai 5 volt. Tapi begitu ini ditekan, maka input pin ini itu akan berlogika nol ya. Artinya kalau dia diukur pakai avometer, itu nanti hasilnya adalah nol ya, nol volt seperti itu. Nah, kayak gitu. Itu kalau pull up ya. Nah, sedangkan kalau pull down itu kebalikannya. Kebalikannya pull down itu kalau pull down ketika tombol tidak ditekan, lihat posisi inputnya. Ketika tombol tidak ditekan, maka titik yang ini dengan titik yang ini tidak terhubung ya. Sehingga nanti input pin ini itu nanti akan bernilai nol ya. Akan bernilai nol. Artinya kalau diukur pakai avometer, input pin ini dia akan menampilkan angka nol ya. Tidak ada tegangan yang terukur. Tapi begitu tombol ini ditekan, maka input pin ini akan terhubung ya. Lihat ini akan terhubung ke 5 volt ya. Akan terhubung ke 5 volt. Nah, akan terhubung ke 5 volt sehingga dia akan berlogika satu ya. Jadi kalau pin input ini diukur pakai avometer, dia akan bernilai 5 volt. Oke. Jadi itu pull up dan pull down. Secara rangkaian, lihat apa yang membedakan. Yang membedakan adalah posisi dari ini. Ini simbol dari resistor. Ya, ini adalah simbol dari resistor. Ya. Yang tanda keriting-keriting ini adalah simbol resistor. Resistansinya adalah 10 kilo. Ya. Jadi kalau pull up, resistornya itu terhubung ke 5 volt. Ya. Lihat ini. Ya. Terhubung ke 5 volt. Jadi dari input pin, kemudian resistor, lalu 5 volt. Tapi kalau pull down, resistornya itu terhubung ke ground. Berarti jadi dari input pin, terus resistor, terus langsung ke ground. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi itu disebut sebagai pull up dan pull down ya. Jadi pull up kan artinya ditarik ke atas kan. Nah, ditarik ke atas. Nah, jadi posisi resistornya itu ke atas dia, di atas, mengarah ke 5 volt. Sedangkan kalau pull down itu ditarik ke bawah. Nah, ditarik ke bawah. Jadi posisinya berarti dia ditariknya ke ground ya, ke titik ground seperti itu. Jadi atas itu adalah 5 volt, terus yang bawah itu adalah ground seperti itu. Oke, ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Oke, nah sekarang kita akan coba bikin ya. Kita akan coba bikin rangkaian pull up dan pull down eh, yang terhubung ke ESP32. Oke. Nah, eh saya akan bikin dulu satu seperti ini ya.
seperti ini. Kemudian saya akan siapkan satu buah resistor, ya. Yang mana resistornya ini akan bernilai 10 kilo ohm. Oke. Oke, pertama kita bikin dulu eh, pull up ya. Kita bikin dulu pull up. Berarti kalau pull up, resistornya itu mengarah terhubung ke 5 volt, ya. Berarti ini 5 volt, lalu ke sini, masuk ke resistor sini. Lalu ujung yang resistor yang satunya terhubung ke buttonnya, lalu dari button terhubung ke pin SP32 ya. Misalnya saya hubungkan ke pin 16, contoh ya. Lalu titik yang di sini, titik yang satunya lagi baru terhubung ke GND. Nah, seperti ini. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi ini adalah rangkaian pull up ya. Karena resistornya, lihat dari pin SP32 kemudian ke resistor lalu ke 5 volt ya. Itu pull up ya. Jadi ini adalah pull up. Bentar, saya kasih di sini eh, teks ya. Jadi saya kasih pull up ya. Dengan pull up. Oke, nah sekarang saya bikin codingnya. Pertama, saya declare variabel untuk menyimpan nomor pin dari push button. Ya, saya kasih namanya di sini adalah button green ya, button green pin. Sama dengan tadi pinnya nomor berapa tuh ya? 16 16. ya, 16. Oke, lalu di sini saya hapus aja nih yang serial ya. Sini saya kasih pin mode. What? Ya, Halo. Oh, button green oh barusan berapa tuh tadi? kayak disconnect. Oh gitu ya. Iya. Oh ya bentar. Kayaknya ini. Oke. Oke, kita lanjut ya. Oke. Oh, share screen lagi. Udah kelihatan ya? Ya, masih loading. Masih Gimana? loading. Oke, udah kelihatan lagi. Oke. Nah, ini lihat ya. Oke, ini kita. Nah, ini ya input. Lalu di sini saya bikin sebuah variabel dengan tipe data integer ya. Karena untuk menyimpan hasil pembacaan digital read-nya ya. Jadi misalnya saya kasih nama button green state ya. Jadi state kondisi dari si tombol hijau ini. Nah, di sini saya bikin fungsinya adalah digital read. Lalu parameternya adalah pin yang akan dibaca ya. Pin yang akan dibaca nilai digitalnya. Yaitu button green pin titik koma. Oke? Oke. Sampai di sini Nanda paham ya? Ya, Jadi digital read ini adalah fungsi untuk membaca nilai digital dari suatu pin. Ya, yang namanya digital itu cuma dua nilainya, satu nol atau atau satu, true or false. atau ya true or false atau high or low. Ya, itu ya, nol atau satu. eh,
atau bisa juga true false atau bisa juga high low ya. Nah, nah ini kita simpan dalam sebuah variabel yang namanya button green state. Terus saya define dengan tipe datanya integer ya, karena kan berupa angka. Selain integer, sebenarnya kita bisa juga simpan dalam bentuk boolean ya. Ingat boolean itu kan true or false kan? Ya, jadi true or false ntar. Input Ya, outputnya. ya true or false seperti itu. Walaupun nanti ketika di print kadang juga dia menampilkan 1 0, tapi itu sama aja sebenarnya. Nggak masalah seperti itu ya. Oke, nah sekarang kita bikin di serial monitornya. Pertama saya bikin dulu serial.print ya. Eh, terus di sini saya ketik status atau nilai nilai digital tombol hijau ya. Nggak apa-apa lah, biarkan biarkan dia panjang. Ini ya, dan ya. Nah ini perhatikan ya. Yang satunya ini serial print aja ya. Terus yang ini print dan ya. Supaya nanti antara yang baris 12 dan 13 itu nanti dia nyatu gitu. Dia nyatu. Walaupun sebenarnya di sini kita bisa juga seperti ini ya. Saya mau bikin seperti ini. Jadi button green pin. Nah, oke. Kalau misalnya saya bikin di sini plus ya, plus. Nah, kita harus bungkus jadi seperti ini. Baru button green pin ya. Tapi kenapa harus dibungkus string? Karena ini ada operator plus ya. Artinya kita ingin menggabungkan dua nilai ya, menggabungkan dua buah nilai ya. Nah, ini kan adalah teks string. Nah, berarti gabung. Nah, ini juga variabel berupa string. Nah, padahal kan variabel ini kan aslinya adalah angka ya, angka. Iya. Makanya Satu sebelum nol. digabung dikonvert dulu ke string seperti itu. Ya, jadi harus dikasih tambahkan string. Nah, terus kalau yang ya, sendiri tunggal seperti ini, nah itu nggak perlu diubah ke string ya. Jadi langsung aja gitu variabelnya apa. Baru Oke? kok button green. Ya. Bukannya Kenapa? kalau di print hasilnya 16. Oh, button sama BTN beda. State ya. State, Sorry. ya. Ini ya. Kita menyimpan dari sini tadi nilai hasil pembacaannya kan. BTN. Ya. Salah tadi. Ini harusnya button green state. Kalau green pin kan ini nomor pinnya. Oke. Tadi salah. Terus ini saya kasih di. Nah, sekarang coba ditebak. Ketika di sebelum ketika tidak ditekan harusnya nilainya apa? Nol atau satu? Ketika kalau nggak ditekan karena di pull up ya satu kalau nggak ditekan. Oke. Kalau tidak Kalau ditekan ya itu coba lihat. yang di baris nomor 6 sama yang sama pinnya beda dia. Button. Oh iya, mana nih? Oh ini BTN ya. Button. Begini. Ini kan. Ya, Yang baik-baik rangkaiannya. Apalagi nih salah. Expected titik koma di mana? Oh ini ya. Saya juga sering lupa ya kalau titik koma. hmm, nilai tombol ya satu. Kalau Ya. ditekan Kalau ditekan, saya tekan ya. nol. Hmm. Oh, kok nggak mau? Saya lihat apa yang salah? Tetap satu ya. Iya. Digital button, green button pin.
Bentar. Kita lihat apa yang salah. Apakah rangkaiannya sudah benar ya? Oke, kita lihat apa yang boolean button green state. Kalau saya ganti integer, apa artinya? Oh Oke, iya, harusnya pakai INT. ternyata harus pakai int ya. Coba ya. Kalau saya ganti Loh, bisa. apa beda bool sama boolean? Ya, apa ya? Bool dengan boolean itu mungkin penulisannya harus seperti ini ya. Saya agak lupa-lupa ingat ya. Mungkin Karena boolean untuk ganti, biar convert jadi tipe data. ya, Kayaknya. jadi oke mungkin penulisannya memang harus seperti ini ya. Kalau boolean itu keywordnya jadi kalau ini pull up ya. Pull up. Dia ditekan satu ya. Ya, Cocok ya. Jadi kalau saya tekan nih nol. nol. Oke, sama ya. Nol. Oke, itu untuk pull up ya. Kita akan bikin satu push button lagi. Ini saya copy aja dari sini. Itu. Saya ganti dia warna merah. Resistornya saya copy juga. Karena resistornya itu posisinya beda ya. Resistornya itu Loh, warna posisinya merah. dia akan mengarah ke GND ya. Berarti yang ini, kaki yang ini itu langsung ke 5 volt ya. Ya, sini ke 5 volt. Oke. Ini 5 volt. Nah, terus ini ke ground ya. Ground. Terus yang satu lagi masuk ke sini. Nah, terus yang ke pin ya, itu yang kaki yang ini. Oke, saya kasih sini set. Saya pakai di mana ya? 5 deh. Oke. Ini saya kasih nama Push. Push down. pull down. Oh, pull down. Tetap pull ya. Cuma Kirain bedanya push satu up, down. satu down. Eh, Ya Tetap, ya. tetap pull. Berarti di sini, ya ini kita kunci. Ini tadi 5 ya. 5. Greennya saya ganti dengan red. Saya ganti dengan red ya. Nah, ini saya copy. Lalu, oh ini ya. Ini saya copy juga. Ini button red pin. Button red. Oke. Nah, lalu ini ya saya copy juga. Button red state.
Digital tombol merah. Nih, kita lihat ya. Berarti kalau pull down itu ketika tidak ditekan, Nol. nol. Kalau ditekan, satu ya. Mau gini, Eh, nggak perlu taruh di input, pull down, pull up gitu. Di pin. kenapa? Nggak perlu ditaruh di pin mode-nya ya. Apa itu? Input pull up atau input pull down-nya. Oh, enggak. Nah, sekarang nanti saya jelaskan kapan kita pakai input. Modanya input pull up ya. Oke. Oke, ini lihat tombol Merah merah nol ya. nol ya. Ya, Kalau saya tekan, satu. nah, satu. Oh, alah. Kalau saya lepas, nol. Nah, kalau pull up saya tekan nol, saya lepas satu. Seperti itu. Berarti resistornya dipasangi ke GND. Ya, jadi kalau Kurang dilihat ya GND. secara rangkaian ya, yang membedakan adalah posisi resistor ya. Jadi resistor itu Oh ya, posisi resistor sama menjembatani posisi sinyal. ya. Jadi resistor itu menjembatani antara sinyal ya. Kalau pull up ya, kalau pull up itu resistor itu menjembatani antara pin in dengan 5 volt. Itu kalau pull up ya. Lihat kan? Jadi ini set, nah ya, itu arahnya. Kalau pull down ya, menjembatani antara pin inputnya dengan ground. Seperti itu. Nah, titik temunya itu antara resistor dengan pin itu di kaki push button. Oke. Titik temunya itu di kaki push button. Nah, sekarang sebenarnya kita juga bisa bikin ya resistor. Jadi hanya saya bikin tombol yang kedua ya. Tombol kedua begini. Saya kasih warna biru. Jadi nggak perlu ada resistor-resistoran. Jadi langsung aja dari ground, set, set, ini, lalu ke pinnya. Hanya pinnya Sinyal. taruhlah dulu ya. Set, masuk ke sini. Ya, Ya, saya ganti kabelnya warna biru. Ya, nah di sini saya bikin lagi nih. Ya, bounce in, button, blue pin ya. Ini nol. Nah, terus ini juga saya bikin blue pin. Nah, barulah di sini saya kasih yang namanya input pull up. rem pull down. Input pull up ya. Berarti nanti ketika saya aktifkan modenya sebagai input pull up, maka push button biru ini akan berada dalam mode pull up. Oke. Artinya Oke. ketika tombolnya tidak ditekan, dia bernilai Satu. Berarti sama aja kayak satu. yang tombol hijau. Betul. Kalau ditekan dia bernilai nol seperti itu ya. Oke. Artinya apa? Artinya sebenarnya di dalam pinnya ini itu sudah ada resistornya. Nah, sudah ada resistor pull up-nya. Jadi Sama di gitu setiap juga pin ini di sudah ada GND. resistor pull up-nya. Tinggal kita aktifkan seperti itu ya. Jadi kita nggak perlu lagi tambahan resistor eksternal istilahnya. Nah kayak gitu. Oke. Jadi sama ya. Ini Juga sama yang di GND ya. gimana? Yang di GND juga. Jadi bisa pakai input pull down. Yang mana itu? Ini input pull up. Ya, tapi pakai button biru. Nggak usah pakai resistor. Ya. Jadi nggak perlu pakai resistor ya. Jadi langsung aja satu kaki ke ground, satu kakinya ke pin. Seperti itu. Ya. Ya. Jadi di resistornya itu sudah ada pull up-nya ya. Sudah ada pull up-nya.
Oh, bisa bisa langsung pakai pull down, Gimana? langsung pakai pull down di kodenya. Ya ini blueprint. Mm-mm. Nah ini, nah SP32 itu eh, yang adanya cuma pull up, nggak ada pull down seperti itu ya. Jadi yang adanya itu input pull up. Walaupun di sini di simulator ada input pull down ya, tapi ini sebenarnya nggak ada di realnya ya. Saya nggak tahu ini kenapa di simulatornya ada. Tapi kalau di realnya itu nggak ada pull down, yang ada pull up aja. Nah seperti itu. Jadi resistor di rangkaian yang ada di internal SP32 itu cuma internal, sorry, input pull up ya. Jadi kalau misalnya kita mau bikin eh, sebagai pull down, itu nggak bisa kalau kita tulis input pull down seperti itu ya. Nanti kita coba buktikan ya. Kita coba dulu yang input pull up ya. Input pull up, di sini saya ganti jadi blue state. Di sini ganti jadi blue pin ya. Oke, lalu di sini saya copy aja seperti ini. Ini tombol biru ya. Terus ini blue state. Oke, kita coba ya. Wah, ini sama dengan hijau ya. Mm. So, pull up. Oke, lihat ya, tombol biru itu satu ya. Iya, Kalau tidak biru. ditekan satu. Kalau saya tekan, Scroll ke bawah dulu. oh nggak ke Terminal. scroll ya. Bentar. Ini ya. Oh enggak. Masih. Mungkin Ya enggak. jauh tuh scroller Harusnya di sini ya. paling bawah. Atau dia terlalu cepat scrollnya. Bentar saja ulang. Ya. Ya, ya. Ini baru Saya ngikutin. tekan ini. Nol ya. Saya tekan nol. Saya lepas. Satu. Saya tekan lagi nol. Tombol biru ya. Berarti ini sudah mode pull up ya. Pull up. Ya. Nah, coba misalnya ini saya ganti pull down. Ya. Kalau pull down itu apa dia? Kalau tidak ditekan bernilai nol ya. Sama kayak yang merah. Ya. Coba kita lihat. Kita buktikan. Enggak, tetap satu. Ya kan? Sama aja kayak yang Ya, hijau dia itu. tetap modenya pull up kan. Nah, seperti ya. Jadi memang sebenarnya tiada, nggak ada input pull down. Oke, seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan Anda? Sejauh ini masih belum ada pertanyaan. Oke, sudah nyamannya. Oke, nah, sekarang. Oke, sekarang kita coba ya. Sekarang kita pakai LED ya. Kita pakai LED. Nah, ini saya hapus saja tombol hijau sama tombol merah. Kita fokus pada tombol biru ya. Ya. Sekarang saya akan eh bentar ya. Ini saya hapus kodenya. Set. Jadi saya sisakan tombol biru aja. Sekarang saya ingin menambahkan sebuah LED berwarna biru. Ya, LED berwarna biru. Lalu saya tambahkan sebuah resistor untuk LED-nya. Resistornya bernilai berapa? 220 ya. 20 ohm. Yang mana resistornya ini terhubung ke kaki anoda ya. Mana? Nah, sekarang kita hubungkan misalnya ke pin 2 lah. Lalu kartu lain kita hubung ke
ground ya. Oke. Nah sekarang kita buat seperti ini. eh Cons in ya. eh, LED blue pin ya. Sama dengan 2 ya. Lalu di sini saya bikin pin mode. Ini saya ganti jadi LED ya. LED LED blue Iya. pin. Nah, LED itu dia adalah modenya output Output. ya. Nah, sekarang di sini, nah saya lihat ini. Saya bikin digital write ya. Lalu LED blue pin. Ah, terus di sini saya isi dengan button blue state. Oh iya, bisa 101. Ya, betul. Nah, Tapi sini true or false dia karena bool. ya. Tapi coba kita lihat apakah ini eh, kalau dia tipenya boolean apakah bisa menjadi input untuk digital write? Kita coba buktikan ya. Nah, kalau seperti ini harusnya kalau tombolnya tidak ditekan, maka kondisinya LED-nya nyala atau tidak? Nyala. Karena dia mati, mati. Nol. Eh, Kalau nyala tidak ya. tidak Nyala. ditekan. Satu, satu. Ya, karena ini kan pull up ya. Coba kita lihat. Kita buktikan dulu apa kalau boolean bisa. Bisa ya. Mhm. Ini sekarang LED-nya nyala karena button blue state ini bernilai 1 ya atau high ya. Artinya LED-nya ini akan menyala tidak tergantung nilai dari si button ini ya, si pin 0 ini. Kalau saya tekan, Mati. mati. Nah, mati. Ya. Nah, sekarang bagaimana caranya? Nando pikirkan tanpa mengubah mengutak-ngatik rangkaiannya. Bagaimana caranya? Ketika ditekan, sorry, ketika tidak ditekan, LED-nya mati, tapi ketika ditekan, LED-nya hidup. Artinya kebalikan dari kondisi yang ada sekarang. Tanpa mengubah ini rangkaiannya ya. Jadi tetap ini seperti ini. Ini juga tetap input pull up ya. Tapi di bagian void loopnya ini yang diubah gitu. Gimana caranya? Kayak if else. Lagi else. Jadi kayak gimana? Bisa coba ya. Terus saya Jadi berarti if apa? kalau nilai Itu dari kalau nilai tombolnya nol, berarti yang ini ya. ya button state sama dengan nol, Button blue state sama dengan nol, LED pin high, berarti ini digital right. saya pindahkan ya. Ini dipindah ya. Else-nya low. Else-nya ini saya copy. Oke. Oke. Sekarang mati ya. Kalau saya tekan Nyala. Ya. nyala. Tapi tahu nggak sebenarnya ada cara yang lebih simpel dari yang ini. Ini Oh, kan nggak usah pakai if else. ya coba tak. Ini perlu pakai PL sebenarnya. Ini saya tetap tulis di sini. Ini tadi kan ini kan button state ya. Hmm. Button state. Ini saya matikan aja kayak gini ya. Kalau kayak gini itu artinya Oke. dinonaktifkan ya barisnya. Jadi Gimana caranya? ya Gimana caranya not aktifin kayak gitu? di blok ya misalnya ini Di di blok? blok lalu kontrol terus garis miring. Oh, Nah, gitu. Kalau mau diaktifkan kembali kontrol garis miring lagi. Nah, kayak gitu. Kayaknya di Python juga gitu deh caranya. Cuma kan Python itu dia
anu ya, tanda pagar kalau nggak Hashtag. salah. Ya, tanda hashtag ya, buat mematikan ya atau menonaktifkan suatu baris atau blok kode supaya dia tidak dieksekusi. Nah, ini bisa seperti nah, sekarang cara yang simple itu kayak gini. Tinggal dikasih tanda seru. Min. Oh, seru. Oh, enggak sama dengan berarti. Ya, seperti itu. Kebalikannya. Ya. Jadi ini istilahnya dinotkan ya, dinotkan. Jadi berapapun nilai yang ada di sini di baris 14 ya, yang disimpan di button boosted itu akan dinotkan. Jadi misalnya kalau di sini dia bernilai satu, berarti di sini diubah jadi nol. Kalau di sini bernilai 0, di sininya diubah jadi satu. Seperti itu ya. Nah, ini coba kita buktikan. Oh, ini salah. Oh, blue button set harusnya. Yang mana? Enggak ada blue-nya. But, oh iya, harusnya apa nih? Saya lupa. Button, oh button blue ya. Hmm. Sorry, lupaan gitu. Oke, sama ya. Yang saya tekan nyala, mati. Nyala, mati. Oke ya. Jadi harap ini diingat-ingat ya. Silakan diingat-ingat ini. Rangkaiannya juga tadi nanti pertemuan berikutnya mungkin akan kita tes lagi ya. Oke, nah sekarang kita selesaikan yang sebelumnya. Kita coba eh, bagaimana supaya ketika ditekan nyala, ditekan lagi mati. Oke ya. Nah sekarang untuk itu Kayak saklar tuh ya. ya betul yang kayak saklar ya. Ini saya hapus aja ya. Ini saya hapus. Oke. Pertama ya. Pertama itu saya bikin eh, sebuah variabel integer ya. Ini saya pakai integer aja ya. Saya bikin sebuah variabel namanya LED blue state. Artinya ini adalah menyimpan eh, adalah sebuah variabel yang menyimpan nilai dari si LED-nya ya. Apakah dia nyala atau tidak Oh, seperti itu. satu atau nol. Ya satu atau nol. Berarti ini kita kasih nilai awalnya adalah nol ya. Iya. Dan pasti kita akan mulai dari LED-nya mati dulu kan, nggak langsung nyala kan? Berarti ntar ada bakal ditaruh digital write Iya, LED blue state itu ya. betul. Jadi itu nanti nanti ini akan berubah nilainya dari nol ke satu ya satu ke 0. Makanya kita pakai int ya, bukan cons. Karena nilainya ini nanti akan berubah ya dari nol ke satu ke nol seperti itu. Jadi nggak akan statik. Kalau ini kan pasti dia tidak akan berubah kan, karena ini kan nomor pin gitu. Nah, makanya kita pakai int ya. Kita jangan jangan tambahkan cons karena kalau cons itu artinya konstanta ya, nilainya tetap. Oke, seperti itu. Kemudian eh saya bikin juga sebuah variabel dengan tipe data yang sama, integer. Kok ini nggak berubah? Namanya last button state ya. Kalau ini kan ada last button blue state ya. Supaya anu. Atau ini saya hapus aja blue-nya ya, karena cuma satu LED. Saya hapus aja blue-nya biar nggak kepanjangan. Last button state, lalu button pin, LED pin. Ini button state, ini button. Oke.
Saya bikin sebuah kondisi less Boston state ya. Nah, di sini saya kasih nilainya ini integernya apa? Ini nilainya 0 atau satu ya. Nah, kira-kira ini nilai awalnya apa? 0 atau 1? Kalau dia pull West up, button state. Kalau pull up ya, berarti nilai awalnya ini awalnya satu. satu ya. Karena dia pull up pasti nilai awalnya satu ya. Karena begitu, karena dia kan posisi awalnya dia belum ditekan kan, pasti nilainya adalah satu. Seperti itu. Oke, artinya satu itu kasih keterangan tombol tidak ditekan ya, atau tombol dilepas. Seperti itu. Oke, nah ini tetap ya. Jadi di awal di void loop kita baca, lalu, nah di sini saya bikin sebuah if ya. Jadi kita akan membandingkan, jadi kita akan cek dulu yang pertama adalah kita cek dulu tombolnya apakah ditekan atau tidak ya. Nah, kalau pull up itu kan berarti kalau ditekan itu nilainya nol ya. Jadi kita cek tombolnya apakah ditekan atau tidak. Nah, kita cek jadi di sini button state sama dengan berapa? Satu. Kalau pull up kalau ditekan Oh, kalau itu kan nol. nol ya. Nah, jadi kita cek nih apakah tombolnya ditekan atau tidak ya. Jadi kalau misalnya Itu nyala. eh, kondisi ini itu bernilai, sorry, mana kursor saya? Kalau kondisi ini bernilai true, ya, artinya buttonnya itu ditekan, ya, maka nanti akan dijalankan program yang ada di dalam sini. Nah, tapi di sini Hmm, kita mengecek dua kondisi ya. Kita mengecek dua kondisi. N, pakai N. Ya, kita pakai operator AND seperti ini. Ini kondisi pertama, ya. Nah, kalau pakai operator AND itu artinya kedua kondisi itu harus terpenuhi dua-duanya. Baru bisa dijalankan kode perintah yang ada di dalam blok if. Oke? Oke. Baru bisa dijalankan yang ada kode kode perintah yang ada di dalam blok if ya. Kalau cuma salah satunya saja yang apa namanya yang terpenuhi itu tidak bisa. Seperti itu ya. Itu aturan di logika N. Oke? Oke. Nah, berarti di sini sekarang kita cek juga untuk kondisi yang kedua adalah last button state ya. Oke, last state. Di sini kita cek ya apakah tombolnya sebelumnya belum ditekan atau sudah ditekan ya. Berarti di sini sama dengan satu. Nah, seperti itu. Oke. Lalu di sini kita bikin kayak gini. LED ya, LED state sama dengan not LED state. Nah, ini adalah switch ya. Switch dari 0 ke satu atau satu ke 0 ya. Nah, seperti itu. Jadi kan ceritanya ini kita mau bikin lampu on off ya dengan cuma mengandalkan satu tombol kan. Yang nggak pakai Nah, berarti nanti saklar se- asli. ya kayak saklar. Berarti nanti setiap kali tombolnya ditekan tek 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 nanti dia berubah nilai 01 01 01 01 kayak gitu. Oke. Sekarang Oke. kita coba nih. Kita coba print dulu ya. Kita nggak hubungan lo kayak ini. Kita print dulu ya. Sel print print learn LED LED state ya. Sini saya kasih delay deh. Ini 200. Yang ini saya hapus aja. Saya kasih delay ini lagi. Kalau ditahan gimana ya?
Ya. Kalau tombolnya Kalau ditahan. kalau ditahan, dia akan menyimpan nilai yang sebelumnya, gitu kan? Berarti nggak bakal kayak kemarin ya, bakal nambah. Kalau kemarin tuh Oh, karena enggak. pakai modul. Iya, itu kan dia nge-counter kan, jadi plus plus gitu. Hmm. Apa nih? Apa yang salah? Serial 13. Oh, nggak ada titik koma ini. Coba ya. Oke, ya. Saya tekan. Tet- Satu. Saya tekan lagi. Ini saya enggak. Ini saya lepas ya. Oke, Oke. saya tekan lagi. Sekali lagi Tet- tek nol. Ya kan? Oh iya, iya. Satu nol. Satu Kalau nol misalnya ditahan, satu. Kalau misalnya saya tekan lalu saya tahan. Set. Oh, dia kayak gini. Satu oh nol satu nol satu nol. mati nyala, mati nyala, mati nyala. Iya. Tapi dia harus. Tapi harusnya sih. Bentar, kayaknya ada yang pada yang salah, ya. Harusnya sih kalau ditekan dia ketahan ya. Ada nggak sih function yang bisa ngebaca kalau tombol itu ditahan ya? Nggak ada kan? Gimana? Function yang baca kalau tombol itu ditahan. Nggak ada. Nggak ada sih. Kita harus bicara kalau kita bikin sendiri itu. Bentar, saya coba cek dulu ya. Toggle. Toggle LED ya. Saya dulu, saya tadi kemarin udah sempat bikin kodenya. Jadi ini toggle LED ya, jadi kayak switch gitu. Nah, high. Jika last button state-nya high. Nah, bener sih. Oh, last button stay. LED state ya. Oh, ini kurang. Bentar, ada yang ketinggalan di sini. Pantas. Jadi harusnya kayak gini ya. Jadi di sini last button state sama dengan button state ya. Lagi setelah if ya. Jadi last button state-nya ini ya, itu diupdate ya. Jadi yang awalnya tadi satu diupdate jadi nol. Kan lihat nih ya awalnya kan. Nah, last button state-nya kan satu ya awalnya. Terus button state-nya ketika ditekan nol ya. Jadi nanti pas ditekan tek, si last button state-nya ini akan berubah jadi nol seperti itu. Nah, kayak gitu. Ya kan? Langsung akan berubah Ya. jadi nol. Itu ada typo button. Last button state. Ya. Saya tekan satu nol. Ini saya tahan nih. Nggak No. berubah ya. Oh, Ya oke. kan? Oke, saya dapat satu. Ini saya tahan nol. Nggak berubah. Nah, gitu. Satu nol satu nol satu nol satu nol satu. Jadi ini tinggal kita tambahkan ke LED ya. Berarti di sini LED in. Nah, di sini kita masukkan LED set. Itu.
Nyala, mati. Nyala, mati. Oke. Oke, ini saya copy kodenya, saya kirim ke kolom chat. Nanti saya akan copy kodenya ya, lalu disimpan di Okwinya. Karena nanti saya akan kasih challenge, eh, tugas ya untuk Nando. Nanti pertemuan berikutnya Nando coba apa namanya? Coba tampilkan ya. Jadi challenge-nya adalah nanti silakan, tapi enggak sekarang ya, nanti di pertemuan. Ini kan satu tombol ya, satu tombol satu LED. Sekarang coba bikin dua deh, dua LED dua tombol. Jadi misalnya ada lagi satu LED merah sama tombol merah gitu ya. Jadi satu untuk, jadi sekarang ada dua LED dua tombol gitu ya. Kalau ini kan masih satu ya, satu LED satu tombol. Jadi silakan nanti bikin jadi dua. Jadi ada dua LED-nya, dua tombolnya. Nanti tinggal dibedakan saja warna LED sama tombolnya ya. Nah, seperti itu. Berarti nanti di sini ya. Berarti nanti di sini last button state-nya nanti ini harus dipisahkan, dibedakan ya. Misalnya nanti ada last button blue state misalnya. Terus nanti yang kedua ada nanti integer, misalnya last button red state misalnya seperti itu. Begitupun nanti ini juga LED state-nya harus dipisah, dibedakan. Jadi misalnya LED blue state ya. Terus nanti eh, ada lagi variabel LED red state. Nah, seperti itu. Begitupun nanti juga ini button pinnya pasti kan ada dipisah ya. Jadi ada button blue pin sama button red pin seperti itu ya. Jadi masing-masing Bentar. Ups. Ups. Halo. halo, gimana? Cek cek. Halo. Iya, bisa kedengaran. Udah kedengaran. Ini nggak tahu nih ya. Zoom-nya nih dari tadi lock on terus. Oke, paham ya? Ya. Oke, nanti ya silakan dicoba ya. Tadi saya sudah ke Boleh, copy ya di boleh minta kolom. JSON-nya. Kenapa? Boleh minta JSON-nya. Apa-apa? JSON, diagram. Oh, ininya. Ya, file objek. Kenapa mau dikopikan juga? Ya, Yang tadi udah udah. udah di save ya. Ini eh ntar ya. Oh, nggak bisa Nando. Kalau Oh, kalau nggak apa namanya? Terlalu banyak karakternya oh, jadi ya oke. silakan di aja ya. Coba di Buat sendiri. iya buat sendiri Push aja. button Ya. di. Oh ya, untuk resistornya tadi berapa? Yes. Ini I- resistor yang ini Iya, 20. 220 ohm. Oh, resistornya udah 20 ya. Saya kasih teksnya deh. Oh, 20 ohm ya. Nanti silakan jadi ada dua LED dua tombol ya. Jadi nanti pinnya variabelnya nanti dibedakan, pisahkan ya antara variabel untuk tombol biru ataupun tombol merah misalnya. Begitupun juga untuk LED-nya yang dipisahkan seperti itu. Oke ya, itu nanti silakan nanti dikerjakan, nanti ditampilkan di pertemuan berikutnya ya. Jadi dua tombol, dua LED. Oke. Sampai di sini dulu ada pertanyaan sebelum kita lanjut. Sejauh ini belum ada. Jadi aman ya. Oke deh kalau gitu. Oke. Nah, sekarang saya mau satu lagi ya. Kita masih bermain dengan tombol ya. Oh ya, dan juga tadi untuk tugasnya. Tadi kayaknya agak kurang jelas kedengaran. Kenapa dia? Oh, untuk tugasnya, challenge-nya. Kenapa challenge-nya? Oh, kirain udah dikasih tadi. Itu yang tadi challenge-nya ya. Challenge-nya itu nanti untuk di pertemuan berikutnya.
Jadi itu tadi yang bikin dua tombol sama dua LED. Ah, jadi itu yang saya maksud itu challenge untuk Nando kerja sendiri ya di rumah, nanti ditampilkan di teman berikutnya gitu maksudnya. Oke ya, sudah jelas. Udah jelas. Oke. Nah sekarang saya mau bikin satu lagi ya. Eh, apa tadi yang ada satu contoh kode lagi. Ini counter up down. Counter up down. Jadi ada dua tombol. Oh, ini kayak Satu kemarin. Jadi satu tombol untuk counter up, satu tombol untuk counter down. Oke. Jadi sebenarnya eh, ya ini saya apa? Bentar ya. Jadi sebenarnya sama sih dengan yang tadi ya. Oke. Bentar. Ya. Oke, saya eh kita bikin ini saya bikin satu lagi tombol. Ini saya tombol merah misalnya ya. Ini nyambung ke ground. Ini Satu pin. sorry salah, Ah, salah. kirain. Di pin yang ini harusnya pin 4 ya. Oke. Taruh. Terus misalnya lampu nyambung satu pin tapi ya satu ganti juga. Berarti ntar kalau misalnya nyalanya samaan ya. Iya, betul. Jadi satu misalnya dua LED tapi di satu nomor pin yang sama. Iya. Betul. Dia kan paralel jadinya kan. Artinya nyala kedua-duanya gitu. Walaupun hanya dengan satu perintah digital write seperti itu kan. Eh, jadi misalnya nih LED-nya ada dua misalnya kan. Eh, misalnya terhubung ke pin nomor 2. Ya, kalau sama-sama kaki anodanya di pin yang sama, itu nanti uh, eh, dia akan selalu nyalanya barengan, matinya barengan seperti itu ya. Karena terhubung ke pin yang sama seperti itu. Jadi ya istilahnya paralel ya, paralel. Nah, oke. Nah, seperti ini ya. Oke, kemudian ini saya kasih teks ya. Ini up. Ini tombol merah itu up ya. Naik terus turunin counter ya. Ya. Ya nanti kita bikin tombol untuk counter up, counter down ya. Jadi itu kayak apa ya? Misalnya kayak tombol volume misalnya kan. Ada Nah tombol ya. untuk naikkan volume, tek 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 tek. Ada tombol untuk turunin volume, seperti itu ya. Nah, kayak gitu. Oke, nah sekarang di sini kita mulai dari awal aja. Oke. Pertama, tentu saya bikin eh fonts integer, button, up, state ya. Seperti ini. Dan up-nya itu dibikin 4 ya. Oh ya, button Ya. button up pin. Sorry. Ya, button up pin ya. Karena kita mau menyimpan variabel pin.
button down ya. Ini di nol ya. Oke, nol. Lalu eh hampir sama ya. Tadi integer last last button state ya. Oke, last button up state karena ini pull up. Sorry. Iya, pull up ya. Karena ini pull up berarti kondisi awalnya satu kan? Ya. Betul pun juga ini ya. Daunnya satu. Nah, di sini juga saya kasih bikin variabel yang namanya counter ya. Jadi inilah nanti yang akan dia counting ya. Jadi dia nilai inilah nanti yang akan berubah. Dia akan nambah-nambah sama kurang satu persatu ya. Tergantung nanti tombol mana yang ditekan ya. Apakah tombol up atau tombol down seperti itu. Jadi ini variabel ini nanti yang akan diubah-ubah nilainya berdasarkan penekanan tombolnya. Oke. Lalu apa lagi kira-kira yang dia ini aja variabelnya. Oke, kita Setup lanjut pin mode-nya. pin mode ya. Mode, button up pin ya. Di sini ada input pull up ya. Sama ini. Oke, ini juga button down. Oke, kan di sini kita baca ya, baca nilainya ya. Pakai button, nah ini, di sini baru button up state ya. Teman digital read button up pin ya. Di sini button down ya, button down state. Di sini button down pin ya. Oke, nah sekarang pertama kita bikin dulu counter counter up-nya ya. Jadi nanti ada dua ya. Jadi ada counter up, ada counter down ya. Counter up-nya dulu. Berarti kalau counter up, berarti kita baca ini ya, Yang button up button state upstate. sama yang ini kan. Ya, berarti Berarti pakai if. ya. Pertama kita baca dulu yang last button kita ya. Last button up state sama dengan satu and sorry ya, button up state sama dengan nol. Maka di sini yang terjadi adalah counter plus plus, Satu. Oh, oh iya, plus plus. ya kan? Plus plus. Baru di sini kita kasih delay 200 ya. Kenapa dikasih delay? Supaya nanti dia tombolnya nggak apa ya, istilahnya kayak nggak cepat Oh, perubahannya gitu. biar kalau ditahan Ah susah. betul. Jadi kalau misalnya tombolnya agak agak lama ditekannya itu nggak nilainya nggak terlalu cepat berubah gitu ya, seperti itu. Oke, lalu kita bikin if yang kedua ya. Aduh, kok dihapus? If kedua. Kirain pakai else. Enggak. Itu kalau pakai else if ya artinya antara if yang satu dengan if yang satunya lagi itu saling berkaitan. Kalau seperti ini berarti ini kedua dua if yang terbeda ya gitu ya. Artinya nggak saling berkaitan seperti itu. Kayak gitu ya. Jadi kalau if else if itu dia if yang bertingkat seperti itu ya. Nah, kalau kayak kemarin kayak kita ngecek ketinggian air ya kan. Nah, itu kan if yang bertingkat seperti itu ya. Jadi ada beberapa kondisi bertingkat yang perlu dicek satu persatu. Nah, kali ini sebenarnya bukan kondisi yang bertingkat yang perlu dicek satu persatu ya. Jadi kayak dua hal yang berbeda seperti itu. Satu untuk counter up, satu untuk counter down. Kayak gitu.
Walaupun sebenarnya kalau pakai else if pun juga sebenarnya akan jalan juga kodenya, nggak anu gitu. Oke, sekarang ini kita ganti jadi button downstate ya. Ini juga downstate. Berarti di sini jadi min min ya. Ya, min min. Kalau Oke, min min. Nah, berarti di sini kita akan update yang ininya ya. Jadi last button button upstate ya. Langsung jadi sama dengan button upstate ya. Seperti ini. Lalu last button down downstate ya. Jadi button downstate seperti ini. Oke. Oh ini tadi harus di sini counter down ya. Oke. Oke. Sekarang kita coba ya. Oh bentar. belum di Mau di print ada ya. ngeprint. Hmm. Coba. Berarti kita printnya coba di sini ya. Serial dot print counter sama dengan serial dot printer counter counter ya kayak gini. Oke, sekarang kita coba. Ini Konternya nol masih ya. nol. Ya, Konternya masih nol. ya masalah nol ya. Coba saya up ya. Uh, 1, 2, 3. oh, berarti kalau di down bisa sampai minus sih. Benar ya. Coba kalau down ya. Bagus. Bagus banget bisa kayaknya digabungin sama LCD. Benar ya. Nah, ini bisa dihubungkan dengan LCD ya. Oke. Nanti di pertemuan berikutnya ini juga nanti silakan dipraktekkan tapi pakai LCD ya. Jadi nggak dibuat di serial monitor ya. Seperti itu. Ya. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Sejauh ini enggak. Jadi aman ya. Oh iya, Oke. sama ada board itu yang warna putih. Terus ada lubang apa namanya itu ya? Eh, oh iya, breadboard namanya. Oh ya. Itu Apa? fungsinya kayak gimana ya? Oke. Breadboard ya. Ini ada materi juga nih. Ini ya. Iya, breadboard. Oke. Jadi breadboard itu adalah papan rangkaian ya. Jadi foto aslinya itu kayak gini ya. Seperti ini, ya. Ada yang panjang, ada juga yang pendek ya. Jadi ada yang modelnya pendek kayak gini, ada yang memanjang seperti ini. Ya. Nah, di sini lihat ya. eh, Breadboard ini nanti untuk membantu kita nancep-nancepin komponen. Contohnya kayak LED, resistor ya. Jadi nanti ngebantu kita buat nancep-nancepin si komponennya gitu kan. Jadi Nah, nggak perlu disolder ya. iya gitu. Biasanya breadboard ini untuk eh, praktek sebenarnya, untuk istilahnya prototyping gitu, buat uji coba aja. Artinya kan sebelum, jadi kan kalau orang bikin alat elektronika itu ya, atau mendevelop suatu alat elektronika, sebelum di solder, dibikinkan PCB, itu kan harus diuji coba dulu dalam breadboard ya. Jadi dites dulu nih komponen-komponen sebelum dibuatkan PCB, sebelum solder, dites dulu di breadboard gitu. Apakah sistemnya jalan atau tidak. Kalau rangkaiannya sudah oke ya, artinya diuji coba di breadboard sudah bagus, jalan dengan baik, barulah nanti di tahap berikutnya dibuatkan PCB. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau di level produksi itu alatnya itu sudah pakai PCB ya, nggak pakai breadboard. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya alatnya itu sudah diproduksi, dipasang misalnya di suatu tempat ya. Nah, itu alatnya itu sudah dalam bentuk terangkai pakai PCB, di solder gitu, udah nggak pakai kabel-kabel lagi. Ya,
udah rapi lah istilahnya. Nah, jadi kalau breadboard ini itu istilahnya untuk uji coba aja gitu, uji coba tahap awal untuk ngetes nih, apakah rangkaian kita, sistem kita itu berjalan dengan baik atau tidak, ya. Nah, seperti itu ya. Jadi memang untuk kebutuhan prototyping istilahnya. Nah, breadboard ini ya, jadi fungsinya untuk mengatur letak komponen ya, memudahkan kita lah istilahnya dalam membuat suatu rangkaian elektronika ya. Jadi kayak nyusun-nyusun komponen-komponen seperti LED, resistor ya, termasuk juga button ya. Itu tinggal nancep-nancep aja, tinggal ditancap-tancapin gitu. Oke, nah sekarang di sini diperhatikan ya. Ini ada beberapa blok di LED ya. Sorry, di breadboard. Di atas itu ada blok yang ini, eh, yang dari kiri ke kanan, yang biru ini ya, sama yang merah. Ini tuh adalah blok power sebenarnya. Ya, blok power. Jadi ini perhatikan ya, yang ini, yang di atas ini dia nyambung nih dari kiri ke kanan, ya. Dari kiri ke kanan dia nyambung. Seperti itu. Artinya kalau saya tancap di sini, alirkan di sini tegangan arus di titik ini, itu nanti dia akan ngalir nih sampai ke ujung titik. Oh, sampai ujung. Ya, artinya kan ini semua terhubung ya. Terhubung ya. Jadi kalau ada tegangan masuk di titik ini, itu nanti semua titik biru ini akan terbaca. Begitupun yang titik merah seperti ini. Dia akan terhubung dari titik ujung sini ke ujung ini. Tapi antara yang merah dan biru ini nggak terhubung ya. Antara Ya. merah dan biru nggak terhubung. Oh ya, Jadi karena itu plus sama min ya. ya betul. Jadi ini blok power ini dipakai untuk ya power ya. Jadi nanti ada positif negatif seperti itu. Biasanya kalau pakai SP32 groundnya itu di sini ya, di Di yang biru. biru ya. Ini Oke. tuh ada tandanya lah, negatif Oh, dan terus 5 voltnya positif. di plus ya. 5 volt atau Betul. 3. Ya 5 volt atau VCC itu di warna merah gitu, di positifnya. Nanti bisa di atas sini, bisa jadi di bawah sini. Nah, seperti itu. Tapi yang ini dengan yang ini terpisah ya, terpisah seperti itu. Jadi biasanya untuk nyambung atau VCC itu di bagian sini. Terus yang tengah ini itu adalah eh jadi ini terhubung secara horizontal ya dari kiri ke kanan. Nah, kalau yang di tengah ini terhubung secara vertikal dari atas ke bawah seperti itu ya. Lihat, perhatikan garis hitamnya ya. Jadi misalnya titik ini itu terhubung sama sampai di sini ya. Tapi antara yang blok yang ini dengan yang di bawahnya itu terpisah ya. Dia terpisah. Ini ada semacam garis ini apa kayak sekat ya. Jadi memisahkan antara blok yang Ya. ini dengan blok yang ini ya. Jadi memisahkan antara eh, blok yang ini dengan blok yang ini ya. Oke. Ini contohnya misalnya ya, LED-nya ya. LED di breadboard, pemasangannya seperti ini. Ya, nah, berarti yang ini itu adalah kaki katoda ya. Pakai yang min. Kaki katoda yang akan terhubung ke ground. Ya. Nah, jadi karena dia akan terhubung ke ground, berarti ya diletakkan di sini ya, di kaki di titik ini. Seperti itu. Jadi nanti cukup di ujung sini di tancap kabel ke ground. Maka semua ini nanti akan terhubung semua ke ground yang ini. Oke, barulah nanti kaki anulanya di pin yang ini, di titik ini ya. Oke. Nah, ini baru nanti di sini bisa dikasih resistor ya. Baru nanti di ujung sini baru dikasih kabel untuk terhubung ke pin ESP32 seperti itu. Ya. Jadi ini ya sebenarnya untuk memudahkan ya, memudahkan kita dalam membuat rangkaian seperti itu ya. Gimana sudah cukup jelas? Ya. Udah cukup jelas untuk breadboard. Ya. Ya. Dari sini ada pertanyaan? Sejauh ini enggak. Ya, sejauh ini aman ya. Kalau gitu, oke mungkin malam ini kita cukupkan saja dulu ya. Sampai di sini ya, supaya nggak terlalu kemalaman.
nanti pertemuan berikutnya akan kita lanjut lagi ya. Mudah-mudahan di eh, hari hari apa lagi kita ketemu ya? Ini Hari Senin lagi. oh, hari Senin ya. Oke. Harusnya sih udah nanti udah datang ya. Ini udah dalam. Harusnya udah datang. Nanti tinggal kalau sudah datang nanti bisa dibuka unboxing dulu ya, dicek dulu. Nanti hal pertama yang dilakukan ketika uh, uh, kita datang itu adalah kita coba SP32-nya ya. Kemarin ini kan sudah install kan software Arduino-nya, IDE Ya, Arduino-nya kan. Nah, IDE. ya IDE-nya ini kan IDE-nya. Kemarin udah sampai di sini kalau nggak salah ya. Yang SP32 gitu kan. Nah, paling nanti ini install drivernya, driver SP32-nya. Mudah-mudahan ini sudah di-download belum, Nando? Hmm? Kemarin udah di-download belum yang drivernya ini? CP210X. CP210X. Belum ya. Belum kayaknya. Ini harus di-download dulu sih. Ini saya paste deh linknya ya. Saya akan diamankan dulu linknya. Jadi nanti ya ini nanti linknya akan mengarah ke sini ya. Terus pilih download, lalu pilih yang ini CP210X Universal Windows Driver ya. Kan pakai Windows kan ya? Nah, pakai Iya, yang ini pakai ini. Universal Windows Driver. Tinggal di download lalu nah kalau untuk menginstalnya itu nanti tunggu dulu SP32-nya ya karena ketika menginstal ini itu harus dalam kondisi SP32-nya terhubung juga ke laptop kita lewat kabel USB seperti itu ya. Jadi pas menginstalnya itu harus barengan dengan SP32-nya. Jadi nggak Oke. apa-apa di-download dulu, nanti installnya belakangan gitu kan. Seperti itu. Universal. Iya. Oke, Software terus ke software terus di mana ini? yang mana? Apa? Silicon Labs. Ini masuk nih, ada menu download nih. Oh, itu. Software download. Ini nih. Software kan ini. CP21 Universal Driver. Oke. Udah. Oh, Download udah aja satu dulu. ini. Berarti udah ada ke download satu. Terus pindahin Hmm, hilang. ya. Oke. Jadi itu ya. Untuk ya. Kalau SP32 sudah terinstall harusnya ya. Coba cek di tools, board. Harusnya sudah ada muncul SP32. Kayak gini. Udah kan? SP3. Oke, ada pertanyaan? Sejauh ini enggak. Oke, kalau sudah tidak ada, kita ketemu lagi di hari Senin ya. Untuk ya. Oke, saya izin tutup untuk malam ini. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di pertemuan hari Senin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.